Halo adik-adik, yuk kita membahas tentang bagaimana sistem pencernaan manusia bekerja. Nah, proses pencernaan manusia secara umum terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanis ini merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, dan menghancurkan, bahkan meremas makanan. Pencernaan mekanis ini bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan proses pencernaan kimiawi ini adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim dan bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil jadi bentuk yang siap diserap sama tubuh. Ada organ-organ pencernaan. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Yang pertama ada mulut. Mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukurannya lebih kecil, dan selain itu di mulut ada juga lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Yang kedua ada faring dan esofagus. Tenggorokan faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan. Esofagus, makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga ada lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung ini terdiri ada pepsin dan asam klorida. Pepsin sendiri fungsinya memecah protein menjadi pepton, dan asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri dalam makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Fungsi lambung yaitu mencerna makanan, menyimpan makanan selama 2-5 jam, mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di dalam lambung karena ada asam lambung. Lalu ada pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus ya. Nah, kalau pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Lalu ada usus halus. Usus halus ini merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Nah, usus halus bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum, usus 11 jari, berfungsi sebagai tempat pencerna makanan secara kimiawi. Nah, sedangkan jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan, berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Ada usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, di usus besar terdapat 2 bagian, yaitu kolon dan rektum. Kolon sebagai tempat pemadatan feses, rektum sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Yang terakhir ada anus. Anus ini berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses.